Puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara, puji kebesaran-Nya. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Mari kita katakan sekali lagi, mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara, puji kebesaran-Nya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Sampai selamanya. Silakan duduk kembali. Saya buka ruang kesaksian sama para hamba Tuhan, koordinator wilayah 3, Mama Sarce, terus Mama RT menggantikan Bapak RT yang ada di sini juga, juga seluruh jemaat SKI yang hadir dan adik-adik pemuda yang saya kasihi dan saya cintai. 45 tahun Tuhan berikan buat saya, itu bukan hal yang mudah. Selama perjalanan hidup saya meminta waktu beberapa menit. Saya mempunyai 2 orang ayah, saya mempunyai 2 orang ibu. Pasti aneh, kenapa mempunyai 2 orang ayah dan kenapa mempunyai 2 orang ibu? Ayah kandung saya, ada di belakang saya, Bapak Manafe. Bapak Manafe menikah dengan mama saya, Marinci Rohikana almarhum. Kami dikaruniai 2 orang anak, saya yang paling bungsu. Di saat perjalanan hidup, saya dilahirkan di tahun 77 kemarin. Mama saya almarhum meninggalkan saya. Di saat saya dikasih tinggal itu, saya dalam keadaan tidak bisa apa-apa. Ini menurut cerita mama angkat saya. Jadi saya dalam keadaan yang memang terpuruk sama sekali. Jadi bapak saya meninggalkan saya, dia pergi dengan membawa 2 kakak saya. Saya dikasih tinggal sama orang tua angkat saya. Bapak angkat saya masih ada, tapi mungkin ada yang masuk ke dalam. Dan saya dibesarkan oleh kedua orang tua angkat saya. Dan di status akte kelahiran saya, status saya anak tunggal. Jadi selama 34 tahun saya tahu bahwa saya ini anak dari bapak yang masih ada di sini dan mama yang kan kuburannya sudah ada di samping almarhum. Perjalanan hidup saya bahwa saya merindukan punya saudara, tapi kapan saya ini punya saudara? Tapi saya tahu bahwa saya ini anak tunggal dalam keluarga. Segala sesuatu saya dimanjakan. Jadi kalau mau dibilang sombongnya bukan main. Nah itulah pasti tahu, Mama RT pasti tahu hidup saya dulu seperti apa. Saya paling nakal dan paling sombong dalam segala hal. Karena saya merasa bahwa saya ini anak tunggal dan saya salah pun juga pasti di mata orang tua saya tidak pernah salah.
Tapi saya tahu bahwa di mata Tuhan saya sudah salah. Dengan seiringnya waktu perjalanan, di saat saya sudah selesai SMA, saya diminta keluarga untuk menjadi pendeta. Tidak apa-apa, saya ambil waktu 10 menit. Tapi saya melawan. Saya bilang tidak, saya tidak mau beli pendeta. Beli pendeta buat apa? Saya bilang. Saya tidak mau. Saya sempat memberontak dengan mama angkat saya. Mama angkat saya bilang, terserah. Tapi kalau kamu jalan salah, kamu jangan salahkan mama. Mama saya hanya hidup dengan menjual kue. Papa saya menjual ikan. Dan mereka memiliki rumah kos. Dan saya dibesarkan sampai sekarang. Di saat saya berusia 34 tahun, kakak kedua saya datang mencari saya. Kebetulan saya dalam keadaan koma di rumah sakit. Mama angkat saya memberitahu. Di saat saya sadar, mama bilang, saya mau beritahu kamu sesuatu. Saya bilang, apa mama? Kamu itu punya saudara. Saya bilang, mama jangan gila. Saudara saya di mana? Status akte kelahiran saya, anak tunggal. Saya tidak pernah mengakui itu. Di saat saya keluar rumah sakit, mama saya menghubungi kakak nomor 2 saya. Kebetulan dia tinggal di Pariti, dia datang. Dia bilang, adek, saya kakakmu. Saya bilang, jangan sok-sok mengaku kakak lah. Saya bilang, selama ini kalian di mana? Ingat, saya punya status anak tunggal. Pokoknya saya punya keyakinan dengan akte kelahiran yang meyakinkan bahwa saya anak tunggal. Terus saya diajak ketemu dengan kakak laki-laki saya yang di Barate. Di saat saya sampai di sana, dia tidak tahu saya. Kalau saya datang memang orang Kupang gaya. 3 ayat 19 dikatakan bahwa barang siapa ku kasihi ia ku tegur. Dan sampai ku tegur, lebih baik kita dengar. Kalau sampai tidak dengar berarti dihajar. Dihajar berarti sudah, itu tidak ada ampun. Itu yang saya firman itu saya pegang sampai saat ini. Saya dulu jatuh yang betul-betul orang bilang keluar di susantoi. Nah, tapi Tuhan itu maha kasih, maha penyayang, mempertemukan. Semua itu bukan karena kemampuan kami sendiri, tapi semata-mata cinta kasih Tuhan. Bahkan pertemuan kami dengan GSKI, kemah pertemuan itu yang sangat luar biasa lagi. Kami sangat mendekatkan diri kepada Tuhan, karena itu yang kami syukuri saat ini. Karena kita berkumpul ini bukan karena kemampuan kami, tapi semata-mata oleh karena kasih cinta Tuhan. Itu yang kami miliki di dalam hidup kami. Di dalam kemuliaan berjalan bersamamu setiap waktu, selalu bercakap-cakap dalammu mereka, kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalamku. Angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersamamu setiap waktu, selalu bercakap-cakap dalammu ku menetap, kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalammu.
Mas Ari yang bersaksi, saya jadi mungkin usia tambah yang Tuhan kasih adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Bisa jadi ini hari kado terbaik adalah pemulihan Mas Ari dan Mas Ari Bapak kami. Karena saya sekalipun saya mau pingin sekali rindu peluk saya Bapak tidak bisa. Makanya tadi saya duduk saya mau menangis. Sekalipun ada banyak bapak saya sekarang, Bapak Beni angkat saya jadi anak sulung, sayang saya, dan saya punya banyak sekali bapak di KPK. Tapi tidak bisa ganti saya bapak yang Paulus mengikuti itu. Tidak bisa. Jadi selagi masih punya, jangan sia-siakan. Karena Tuhan kasih kita masih 1 hari lagi, itu artinya perbaiki yang belum bisa diperbaiki. Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu, ku perlu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu, ku perlu Tuhan. Ada belas kasihan Tuhan dalam kami, ada pengampunan Tuhan dalam kami, ada kerendahan hati dalam kami. Kami orang sedang melihat Tuhan dalam kami. Pegang tangan kami Bapa, agar kami selalu ada dalam jalur-Mu. Dengar doa kami Tuhan, dengar doaku Tuhan, dengar doaku. Selesaikan hidup kami sesuai dengan standar yang telah Tuhan tetapkan untuk kami capai. Dan sangat begitu malang bagi kami jika kami tidak mengejarnya selama kami hidup. Kami perlu Engkau Bapa, kami perlu Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak dan Ibu. Selamat ulang tahun buat Mama Sari yang ke-45. Lebih tua 3 tahun dari saya. Luar biasa ya. Dan selamat berbahagia juga buat Bapak Agus yang istrinya Tuhan tambahkan usia. Karena pasti segala satu sungguh luar biasa. Aman lanjut. Oke, baik Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus. Sadar. Perjalanan hidup kekristenan itu adalah the way of life, perjalanan hidup. Amin ya. Perjalanan kehidupan. Makanya ibaratnya sebuah perjalanan kehidupan itulah kekristenan kita. Sebab itu tidak ada yang bisa katakan saya cukup puas. Tidak ada yang bisa katakan saya sudah mencapai puncaknya. Makanya kenapa dikatakan perjalanan hidup? Karena standar kita itu adalah Kristus. Ukurkan dirimu dengan standar Kristus. Itulah kekristenan. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi Kristen lalu tidak memperhatikan cara hidup, kayaknya Bapak Ibu salah tempat. Kalau Bapak Ibu jadi Kristen, pemeluk Kristen, beragama Kristen, KTP Kristen, Bapak dan Mama Kristen, lagu-lagu Kristen, onderdil di tubuh kita Kristen, atribut-atribut kita Kristen, tapi tidak memperhatikan cara hidup, pola pikir, pola rasa, kayaknya Bapak Ibu salah tempat. Sadar-sadar kalau salah tempatnya 2 kemungkinan, berubah atau pindah. Iya, karena kekristenan itu cara hidup. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani pasal yang ke-5 ayat 11.
Penulis Ibrani ini ada yang bilang Paulus, ada yang bilang yang lain, siapapun dia. Tetapi firman Tuhan ini sungguh sangat luar biasa. Ibrani pasal yang kelima ayat 11. Peringatan supaya jangan murtad. Nah ini pengertian murtad umumnya itu adalah pindah agama. Tapi dalam kekristenan murtad bukan sekedar pindah agama. Dalam kekristenan murtad itu adalah ketika kita tidak menuruti apa kata Tuhan, mentaati apa perintah Tuhan, itu murtad. Kalau murtad pengertian umum, pindah agama, pindah dari agama Kristen ke agama seberang. Tapi dalam kekristenan itu bukan hanya sekedar pindah agama, karena kalau pindah agama saja Bapak Ibu, kita semua pasti masuk surga. Kalau tidak pindah agama, kita tidak pindah agama. Tetapi kalau standar kita adalah mengerti pikiran perasaan Kristus, berarti murtad adalah ketika Bapak Ibu tidak mau menyenangkan perasaan Kristus, itu murtad. Amin Bapak Ibu. Jadi standarnya beda, bilang standarnya beda. Kalau standar kita adalah pikiran perasaan Kristus, maka murtad dalam kekristenan itu bukan pindah agama, Pak, bukan ganti KTP dari Islam dari Kristen ke agama lain, tidak. Tetapi ketika Bapak Ibu tidak mau belajar mengerti perasaan Kristus dan tidak tepat, itu murtad. Makanya hari ini kita akan belajar kenapa sih dia LAI harus pakai perikop kata murtad untuk perikop ini. Tentang hal itu banyak yang harus kukatakan. Lanjut Bapak Ibu. Sebab sekalipun kamu ditinju dari sudut waktu, seharusnya kamu sudah jadi pengajar. Kalau masih perlu lagi diajarkan, iya, dari sudut waktu seharusnya kita sudah makan makanan keras, tapi masih mau susu. Ibaratnya ada mama, coba hari ini, puji Tuhan tadi ketemu datang, tunggu Yesus luar biasa. Mama Sari tidak pakai dot di mulut. Mama Sari coba bagus. Papa, tutup. Aduh, kacau. Umur 45 masih minum susu. Tapi itu kekristenan kita, Bapak Ibu. Kekristenan kita tuh kadang-kadang begitu. Seusia tua tapi maunya makanan yang enak. Makan enak. Lanjut Bapak Ibu. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Iya, sebab dia adalah anak kecil. Katakan anak kecil. Anak kecil. Jadi kalau Bapak Ibu hanya mau dininaboboin, tidak mau mengampuni, tidak mau melupakan, tidak perlu saya lanjut. Tetapi makanan keras adalah untuk yang dewasa, yang panca indera, yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang baik dan jahat. Standar Tuhan loh Bapak Ibu, bukan standar agama-agama. Kalau standar agama-agama, baik jahat itu tidak membunuh, tidak mencuri. Tapi standar Tuhan tidak merencanakan jahat, tidak mengambil hak milik orang lain. Itu standar Tuhan. Pasal 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas apa? Pertama dari asas tentang Kristus, ajaran tentang Kristus, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Kalau dalam kalimat terjemahan lama, kita menjurus kepada kesempurnaan di dalam Tuhan. Berarti ada satu standar harus kita kejar, yaitu sempurna di dalam Tuhan. Itulah kekristenan. Makanya kekristenan itu adalah perjalanan hidup. Lanjut Bapak Ibu. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan sia-sia dan dasar, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati. Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus. Kita harus naik pada standar berikutnya dari perjalanan kekristenan kita, yaitu sempurna. Katakan sempurna. Itu kekristenan kita. Makanya standar kekristenan kita itu adalah perjalanan hidup kita. Itulah jalan hidup dari titik nol kepada standar. Standar yang harus kita kejar. Saya setuju tadi apa kata Kartini.
usia yang Tuhan tambahkan buat Mama Sari ini supaya Mama Sari kejar kesempurnaan. Berarti kalau dalam usia 45 Mama Sari belum mengejar kesempurnaan yang Tuhan kasih, hati-hati. Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, Rasul Paulus, penulis kitab Ibrani ini, dia menyatakan bahwa perjalanan ada dinamika dalam kekristenan kita. Dinamikanya apa? Dinamikanya adalah kita harus bertumbuh dari apa ya? Dari sikap kanak-kanak kita dalam kekristenan masuk kepada sikap dewasa dalam kekristenan. Itu dinamikanya, Mama Sari, Mama Agus, Bapak Agus, ya, Dinda, ya, dan Dede dan semua. Itu dinamikanya. Berarti sangat disayangkan kalau kita sudah sekian lama menjadi Kristen, tetapi cara berpikir kita masih kerdil. Ibaratnya dia punya tubuh besar, usianya 45 tahun, kalau dalam konteks ini 45 tahun, tetapi kebiasaannya masih 10 tahun, 20. Bahkan usia 45 tahun masih kayak anak-anak remaja. Ada yang salah, Bapak Ibu. Usia 45 tahun yang Tuhan percayakan buat Mama Sari dan buat kita semua di tempat ini adalah sebenarnya kesempatan. Kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan, berarti kesempatan buat Mama Sari mengejar kesempatan. Ya, mana saya mau datang berkat, mana diberkati Tuhan. Tidak, pasti saya akan datang kita kebenaran ini. Nah, Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, kesempurnaan apa? Nah, maaf sekali lagi. Jadi saya ingat, kita harus mengejar kesempurnaan. Kenapa kita harus mengejar kesempurnaan? Karena di dalam Roma pasal 8 ayat 29 kita dipilih. Amin Bapak Ibu. Lalu kita ditentukan. Apa? Ditentukan apanya? Bukan ditentukan untuk selamat. Kita dipilih untuk masuk dalam perlombaan itu, tetapi kita tidak ditentukan selamat. Tapi kita ditentukan standar yang harus kita kejar. Itu. Coba Roma 8, 28, 29, 1, 2, 3. Bapak Ibu silakan baca. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lanjut. Sebab semua orang yang dipilihnya Kita dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Iya, dipilih, kita dipilih. Bapak Agus, Mama Sari dipilih. Kita semua dipilih. Kita dipilih bukan untuk ditentukan masuk surga, tapi kita dipilih untuk mengejar yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Makanya dalam kata selanjutnya, kata ditentukan itu ada kata serupa dengan Kristus. Berarti kita dipilih untuk mengejar standar. Karena Tuhan sudah tentukan standar. Standarnya apa? Seperti Kristus. Amin. Standarnya apa? Serupa dengan Kristus. Itu harus kita kejar. Makanya usia 45 tahun yang Tuhan kasih ke Mama Sari, kesempatan Mama Sari kejar standar itu. Kita semua harus kejar standar itu. Ibaratnya kayak gini. Anak saya masuk di nanti Putri nanti masuk di STT Ekumene. Dia dipilih untuk masuk di STT Ekumene. Bukan serta-merta Putri langsung dapat ijazah sarjana teologi. Dia harus mengejar standar yang ditentukan oleh STT Ekumene. Amin. Ketika Putri dipilih untuk menjadi mahasiswa STT Ekumene, menjadi mahasiswa sekolah teologi, tidak serta-merta Putri langsung dapat S1 teologi. Tidak. Harus kejar standar yang ditentukan oleh Ekumene. Ketika Putri bisa kejar sampai maka usia 4 tahun ke dalam pendidikannya, maka dia berhak menyandang gelar STH karena mengejar standar. Kita pun begitu. Ketika kita ditebus oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan untuk apa? Masuk dalam perlombaan itu, dan kita harus kejar standar yang ditentukan oleh Tuhan. Apa standar yang ditentukan oleh Tuhan? Ya, sempurna seperti Kristus. Ini standar kita. Makanya tadi saya katakan kekristenan itu adalah perjalanan hidup. Amin. Terima kasih tadi Mama Sari dengan jujur mau kesaksian. Jarang-jarang orang mau jujur kesaksian begitu, Bapak Ibu. Tapi karena sikap hati yang mau berubah. Iya, jarang-jarang. Yang ada ditutup diam-diam, pas Bapak di sini ditutup diam-diam. Tapi keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Amin, tepuk tangan dulu. Keterbukaan. Dan itu bukan hanya Mama Sari, katong semua. Mungkin katong tidak ada yang katong pun bapak, atau katong dari katong pun suami yang mau diselesaikan, atau katong dari katong pun tetangga kiri kanan yang tetangga sengaja dia buang sampah terus menerus sampai katong tulis yang buang sampah
monyet yang buang sampah lah monyet sampai sakit hati. Ya. Pasti pengalaman nih ini. Oh baca, iya. Awas buang sampah di situ, Tuhannya lebih galak dari anjing. Nah ditulis sakit hati dari tetangga. Mungkin kita tidak ada orang tua, atau juga mungkin kita kecewa dengan anak, atau kecewa dengan sesama kita berlebih-lebihan sampai kita tidak bisa mengampuni. Kita tidak tahu, atau mungkin kita tidak sakit hati, tapi kita punya sikap yang membuat orang sakit hati dari kita banyak. Jadi kita tidak bisa menjudge. Mama Sari hari ini, Mama Sari paling berdosa. Kita semua harus mengoreksi diri. Pertanyaannya apakah kita sudah mengejar standar itu atau tidak? Nah, orang yang mengerti standar itu dia akan kejar. Tapi kalau Bapak Ibu standarnya rendah, pasti gampang jadi Kristen. Yang penting pi gereja aman. Yang penting pi ikut CD otomatis selamat. Yang penting beta kasih perpuluhan, Tuhan senang. Karena standarnya apa? Standarnya bukan Kristus. Nah, Tuhan mau kita kejar standar. Kita dipilih dan kita ditentukan standar. Makanya dalam kisah Kejadian pasal yang pertama ayat 26-27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa. Ayat yang ke-27 tidak ada kata rupa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena keserupaan itu standar. Standar harus kita kejar. Keserupaan itu standar harus kita kejar. Dalam ayat 26 ada kata maka, dalam ayat ke-7 maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar. Tidak ada kata rupa dalam ayat yang ke-27. Bapak Ibu baca baik-baik. Kenapa? Karena keserupaan itu Bapak Ibu harus kejar. Katakan amin. Nah, betapa malangnya kalau Bapak Ibu jadi Kristen, pengikut Kristus yang ornamennya adalah Kristen, tetapi Bapak Ibu tidak mengejar keserupaan dengan Kristus. Nah, salah satu standar keserupaan dengan Kristus, salah satu ciri-cirinya adalah kelemah lembutan. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya, Matius pasal 5 ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hati. Ayat 5. Sorry, ayat 5. Berbahagia orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Salah satu standar dari kesempurnaan yang harus kita kejar adalah lemah lembut, Mama. Amin, Bapak. Amin, Opa, lemah lembut. Kita semua lemah lembut. Lemah lembut dalam hal ini bukan lemah lembut secara fisik, Bapak Ibu mohon maaf. Tapi lemah lembut dalam hal ini dari sikap batin yang lemah lembut. Bukan sikap secara yang kelihatan, yang lemah lembut seperti lemah gemulai, bukan, tapi sikap batin. Nah, salah satu standar kesempurnaan yang harus kita kejar adalah lemah lembut, kelemah lembutan. Makanya Firman Tuhan mengatakan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Itu harus kita kejar, Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus. Ini menarik sekali, Bapak Ibu. Selama ini kita berpikir, wow, yang penting ke gereja saya sudah aman, ya? Tidak. Nah, berkat Tuhan malam ini buat keluarga Bureran, milikilah hati yang lemah lembut. Kalau Mama mau memiliki bumi, arti memiliki bumi ini bukan, kalau Alkitab katakan bumi, Bapak Ibu, maksudnya bukan harta di bumi, ya. Kalau Alkitab katakan berkat bumi itu bukan berarti artinya Bapak Ibu, kalau Mama Sari, Bapak Agus mau supaya Bapak Ibu memberi dampak dan memberi teladan, memberi pengaruh dan memberi pesan kepada anak, memberi nilai kepada anak dan memberi satu perubahan yang berarti untuk nilai kekal. Miliki hati yang lemah lembut. Lemah lembut bukan bicara tentang fisik, ya, tidak marah terus, bukan. Tapi lemah lembut dalam hal ini bicara tentang sikap batin. Sikap batin kita yang lemah lembut. Di mana-mana marah itu bukan di tangan, Bapak Ibu. Marah itu pasti di sini. Pasti di batin kita. Yang marah itu bukan di tangan. Tangan itu ekspresi dari marah. Kalau kita marah, kita pukul, itu ekspresi. Lemah lembut yang dimaksud adalah sikap batin nurani kita. Yang apa? Yang perlahan-lahan, yang tidak cepat menjudge, yang tidak cepat menghakimi, yang tidak cepat memberi nilai, yang tidak cepat mengeluarkan kata-kata kasar, yang tidak cepat refleks, yang tidak cepat. Itu hati, itu batin. Sikap batin itu artinya tidak mudah mengeluarkan perkataan yang menyakitkan, tidak mudah mengeluarkan tindakan yang merugikan banyak orang. Itu lemah lembut. Artinya apa? Orang yang lemah lembut itu pasti memiliki pertimbangan yang
lembutan dalam hal ini karena apa? Karena tunduk kepada kehendak Bapa di surga. Kelemah lembutan yang dimaksud dalam Matius pasal 5 adalah orang yang mengerti kehendak Bapa di surga. Artinya bahwa gini, kalau seseorang yang sedang mengejar kesempurnaan dengan Tuhan, standarnya Tuhan, dia memiliki salah satu ciri adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan yang dimaksud adalah tidak lekas mengeluarkan kata-kata yang sembrono, tidak lekas mengeluarkan sikap yang sembarangan, tetapi penuh pertimbangan. Itu kelemah lembutan. Makanya dia pasti memiliki bumi. Amin, Bapak Ibu. Nah, di usia ke-45 buat kita semua malam ini, kita harus kata lemah lembut dalam ayat ini dia memakai kata pros. Pros itu artinya apa? Rela diperlakukan tidak adil. Tidak pernah marah. Kalau lemah lembut tidak pernah marah, maka siapa di sini yang paling lemah lembut? Oh, Mama tidak pernah marah. Karini. Katini jauh. Karini. Kauli jangan, Kauli semas. Ngomong samara apalagi marah. Ngomong sama. Mungkin Mama Sarce. Oh iya. Mama Sarce ini tidak pernah. Mungkin tidak kelihatan, mungkin. Abraham atau dia bilang Mama Sarce. Artinya di Mau bilang iya tapi anak Mama deh. sudah, ini waktu firman Tuhan lah, bukan tunggu-tunggu. Bapak begini. Agak mending Bapak daripada Bapak ketemu Gombe. Ketemu mau sate. Kalau sama lembut begitu, kayaknya Pak Mama mau masuk kan? Lemah lembut itu maksudnya bahwa bukan bicara tentang Yesus pernah marah, Bapak Ibu. Pernah marah, tapi marahnya Yesus itu penuh dengan kelemah lembutan. Dia marah bukan karena dendam, dia marah bukan karena jengkel, dia marah bukan karena melampiaskan kemarahan, tapi dia marah karena memang ada yang salah. Betul. Amin, Bapak Ibu. Jadi kelemah lembutan itu adalah kekuatan, Bapak Ibu. Kekuatan, karena dia mampu menimbang. Dia berkata-kata, dia marah, dia tegur dengan cara yang tepat sampai tidak menghakimi orang itu. Makanya marah Tuhan Yesus itu tadi malam saya ajar kepada anak-anak, marah Tuhan Yesus itu tidak pernah singgung suku. Karena kata dasar lu lupa orang apa disabur. Oh dasar sama kesama. Ya suku akhirnya disinggung suku. Amnatun dasar amnatun bodoh. Itu marah yang salah, tapi marah yang seperti Yesus. Kenapa kamu salah? Kenapa kamu berbuat ini? Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu salah tahun ini? Salah tadi saya bilang gini. Jadi kalau marah yang orang buat orang sakit hati, dasar lu mbak begitu, lu begitu. Ini orang tua kalau gini bertobat. Itu marah bukan karena kelemah lembutan, itu marah karena emosi. Dan dia marah bapaknya, tapi ke anaknya. Contohnya tiba-tiba Bapak Agus marah mama. Jangan lupa anak-anak ikut semua. Berarti bapak lagi marah anak, bukan marah bapak. Iya. Ya, pokoknya kalau ketemu marah, ketemu singgung orang lain, berarti dia lagi sakit hati orang itu, makanya singgung. Nah, bertobat. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, kelemah lembutan dalam hal ini adalah rela. Berarti Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang rela dilukai, berbahagialah orang yang rela diperlakukan yang tidak adil, karena mereka akan mewarisi bumi. Dan rela tidak dilukai, rela diperlakukan yang tidak adil. Itu karena apa? Karena dia mengerti kehendak Bapa. Kenapa mengerti kehendak Bapa? Karena dia tahu bahwa semuanya itu cara dia membuat sempurna seperti Kristus. Dia tahu. Dari kesaksian tadi, bukan berarti saya bela Bapak, tapi kita tidak tahu situasi seperti itu. Puji Tuhan Bapak di sini ya, Bapak kandungnya. Ya tentu salah kalau opa lepas anak juga tuh. Tapi kan kita tidak tahu situasi pada saat itu juga, kita tidak bisa menjawab. Contohnya kayak ada satu bapak-bapak baru pulang, ada satu anak ketemu dengan bapak di sebuah perjalanan atau di bis atau di kapal laut. Di sudut sana ada seorang bapak dengan anak, 2 orang anak. Itu anak menangis, bapak lagi pikir. Anak menangis terus.
orang di sana itu bapak tuh. Anak menangis juga saya perhatikan. Bapak kurang ajar. Dia tidak tahu, mungkin saja bapak itu baru kehilangan istrinya, lagi pikiran pulang ke mana. Tapi kita langsung menjawab, sudah bapak. Padahal kita tidak tahu situasi hati bapak itu. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa menjawab. Makanya ketika kita memiliki hati yang lemah lembut, kita mampu menerima semuanya itu karena rela diperlakukan tidak adil bukan karena kita tunggu beta jadi gembala baru kena beta pujian baru beta pilih lagu-lagu yang singgung beta jadi kepala keluarga beta hantam, bukan. Rela diperlakukan tidak adil itu artinya karena kita tahu bahwa itu semua mendidik kita menjadi dewasa. Katakan amin. Amin. Ini dia, makanya berbahagialah orang yang lemah lembut. Jadi kalau lembutanlah kekuatan untuk apa? Kita menguasai bumi, artinya kita memberi dampak dan memberi teladan. Menguasai bumi itu Bapak Ibu jangan pikir sebagai materi, tapi menguasai bumi itu artinya kita mampu memberi dampak, memberi arti hidup yang sebenarnya kepada anak cucu. Ada satu contoh orang yang lemah lembut dalam Alkitab, Musa. Wah, tentang Musa, firman Tuhan dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat ke-3. Adapun Musa ialah orang yang sangat lembut hatinya. Kata sangat lembut hatinya ini artinya bahwa orang yang betul-betul tapak menghadapi itu bangsa Israel yang tegar tengkuk. Nah, yang kurang aja Bapak Ibu. Kalau ketemu orang Israel kemarin Bapak Beni cerita dia punya anak rohani salah satu keturunan Turki Israel. Dong lagi basro dia bilang, diam semua, saya yang asli. Betul ya Bapak Beni? Diam, saya yang asli. Gitu Bapak lihat sombongnya bukan main. Makanya bayangkan waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, lagi di padang gurun, mereka begini, lebih baik katong pulang saat di Mesir, tersisa lebih baik daripada katong mati di padang gurun. Lihat itu orang otak memang. Tapi Musa yang begitu lemah lembut. Katong ketemu gitu bagaimana katanya? Katong hiki deh. Pulang sudah. Ancor. Bapak kalau ketemu mama begitu bagaimana? Mama pakai tumbang begitu bagaimana? Jadi mari Bapak Ibu malam ini kita belajar. Orang yang lemah lembut menyadari bahwa perlakuan ketidakadilan yang terdapat, perlakuan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, perlakuan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, itulah cara Tuhan mendewasakan dia, mengejar keserupaan yang sudah distandarkan oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Cara Tuhan. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, kita harus mengejar keserupaan dengan Yesus. Dalam titik hari ini, dalam poin kelemah lembutan, memiliki sikap hati yang rela. Sebenarnya kenapa sih kita mudah sakit hati? Karena katong sepunya benteng, katong sepunya kekuatan harus begini. Benteng kaki. Yang datang tidak sesuai harapan. Contohnya harus 7, yang datang 5, 2 ke 5 itu buat katong sakit hati. 5 ke 7 minus 2 itu bisa buat kita. Kocok bilang yang datang harus yang kayak Cina pemain Korea. Maka tuh langsung kasih pemain Korea. Habis sakit Cina. Contohnya. Kan kocoknya barang paling besar toh, jadi kita kasih contoh. Betul. Amin. Yes, semangat. Semangat. Tidak hanya kocok saja, jangan lain. Kita maunya 10, yang datang 7 ke 10 bisa buat kita sakit hati. Jadi makanya jangan buat standar yang Tuhan, standar kita hanya satu, ku mau seperti Yesus. Yes, amin. Kenapa hari ini, mohon maaf saya tegur, Mama Sari masih belum mengampuni Bapak? Karena Mama Sari masih punya standar sendiri. Bapak harus begini. Coba belajar, Tuhan beta rela. Bapak terima kasih karena Bapak kasih saya. Hari ini saya bisa jadi dewasa. Bisa. Supaya tahun depan kata hot bagaimana? Tahun depan hot bagaimana? Tapi kita perlu dukung. Saya yakin Mama Sari dalam proses itu dan tidak lama dia pasti dipulihkan. Karena Bapak punya Tuhan, Bapak sudah bertobat. Amin. Bapak sudah cari istri lain lagi. Bapak sudah tobat. Bukan hanya karena tua, karena dia sudah bertobat. Amin Bapak. Bapak ini kita kurang Tuhan. Ya karena kita semua berposisi. Mari Bapak Ibu kita kejar standar itu. Nah, diperlakukan tidak adil, dianiaya. Lihat itu sebagai dari kacamata bahwa cara Tuhan kita mencapai standar yang ditentukan Tuhan. Di usia yang ke-45 Mama Sari,
berjuang terus. Kita berdoa sebentar biar Tuhan lembutkan hati. Tuhan lembutkan hati Bapak Agus juga. Bukan hanya Monsari, Bapak Agus supaya jaga istri, tidak dikasih marah, tidak dikasih emosi. Ya saya juga orang-orang yang diam-diam seperti Mambea juga bukan berarti tidak tepat marah Pak. Dia marah saya paling tahu kalau dia sebegini begitu marah. Jadi Bapak Ibu mau tahu kalau Mambea marah dia mata suka sebegini. Oh itu semarah itu. Itu marah itu. Mata cuma mata gini semarah itu. Itu semarah. Waduh saya paling tahu. Ya, mari kita belajar. Bukan berarti orang lemah lembut tidak bisa marah. Bisa marahnya dalam hati. Lebih susah mana? Lebih galak mana Bapak Ibu waktu kakinya diinjak? Gas lu mata dari mana? Ada di injak. Lebih galak mana Bapak? Coba diinjak. Ada di injak. Lembut mana? Siapa kali lembut mana? Tidak tahu siapa itu. Mana? Jadi lembut itu bukan bicara tidak marah atau marah kata kasar, bukan. Lembut itu bicara tentang kita mengeluarkan sikap yang tepat pada saat yang tepat. Kita mampu berekspresi seperti Yesus berekspresi. Kita mampu menunjukkan reaksi seperti Yesus. Itu lemah lembut. Amin. Kejarlah kelemah lembutan dalam standar kesempurnaan supaya mewarisi bumi. Amin. Mama Sari mau diberkati Tuhan. Mama Sari mau dipercayakan Tuhan banyak hal. Satu jawab sendiri. Miliki hati yang lemah lembut. Ya, supaya menguasai bumi. Opa juga, amin. Kalau masa tua Opa sudah usia berapa Opa? 77 Opa sudah dekat. Kalau Firman Tuhan 80 berarti 2 tahun lah. Cepat berubah. Iya, 2 tahun lah. Cepat mulai perubahan. Mari kita semua kita kejar kesempurnaan. Kita berdoa buat keluarga Borera diberkati oleh Tuhan. Buat bukan hanya keluarga Borera, kita semua pun memiliki standar yang sama. Kita kejar bersama. Miliki hati yang lemah lembut. Perlakuan tidak adil. Mari kita tundukkan kepala. Doakan anak-anakku. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada berlutut naikkan doamu. Katakan saja Tuhan aku rela. Bapak Agus, Mama Sari, Opa Manafe, Opa Jami, Dinda, Dede, Didi. Katakan saja aku rela Tuhan. Aku rela Bapak. Kami mau kosongkan ego kami, bencana sombong, bencana keaguan kami mau gantikan dengan gairah-Mu ya Tuhan. Dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku, Tuhan penuhi aku, Tuhan penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hasratku abadi saat ku pulang. Apa ya Allahku, kami melembutkan hatiku Bapa.